Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Jadi yang perlu diingat yang pertama itu hitung dekat saja ya, nggak usah hitungan jauh. Semenjak Idul Fitri kemarin sampai saat ini, ada nggak sholat yang tertinggal? Ini jawabnya jujur ya. Jujur kepada diri sendiri, tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Semenjak Idul Fitri kemarin itu sampai saat ini, sudah berapa kali kawan itu tidak sholat? Bisa nggak menghitungnya? Nggak bisa. Oke. Sholat 5 waktu itu syarat memeluk agama Islam. Rukun yang keberapa itu? Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Oke. Itu rukun Islam yang kedua. Kalau orang itu ingin memeluk agama Islam, dia harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama bersyahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga melaksanakan puasa, yang keempat mengeluarkan zakat, dan yang kelima berhaji atau umroh, pergi ke tanah haram, tawaf di Mekah, sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Baru orang itu dianggap telah memeluk agama Islam. Kalau kawan itu belum pergi ke tanah haram, itu berarti belum Islam. Baru kelasnya beriman dan sedang berusaha untuk menyempurnakan rukun yang kelima. Setelah rukun yang kelima itu dilaksanakan, barulah kita itu resmi menjadi orang Islam. Saya ini belum pergi ke tanah haram. Saya tidak berani mengatakan saya orang Islam. Saya ini orang yang beriman. Dan saya sedang berusaha untuk menjadi orang Islam. Nah, itu yang harus kita ingat. Jadi jangan asal mengaku saja Islam. Sholat enggak, puasa enggak. Islam dari mana? Itu namanya Islam KTP atau Islam ikut-ikutan atau Islam keturunan. Nah, kalau kita itu sudah sempurna rukun Islam pertamanya sudah bagus, rukun keduanya sudah bagus, rukun ketiganya sudah bagus, rukun keempatnya sudah bagus, baru kemudian laksanakan rukun Islam yang kelima. Baru ditulis oleh Allah itu kita itu sudah memeluk agama Islam. Ditulis di sini. Sudah Islam. Tapi nggak nampak sama mata kita itu. Jadi orang-orang yang pulang di tanah haram itu dituliskan Tuhan di sini bahwa dia itu sudah sempurna Islamnya. Tapi kalau belum, berarti kawan itu masih sama seperti saya, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari kematian, hari kebangkitan atau hari kiamat. Jadi kita ini baru kelasnya orang beriman. Itu dulu yang kita pelajari. Bagaimana caranya menjadi orang yang beriman. Nah, karena berhubung ini tema pensucian diri, saya terpaksa membuka rukun Islam yang kedua. Kalau dari Idul Fitri kemarin itu sampai saat ini kawan itu banyak tidak berpuasa, banyak tidak melaksanakan sholat, berarti Anda sudah melakukan dosa besar. Meninggalkan sholat itu berarti melakukan satu dosa besar. Kalau 2 kali, berarti 2 kali melakukan dosa besar. Kalau satu dari lebaran kemarin sampai saat ini, ada ratusan kali sholat itu yang tertinggal. Berarti kawan harus sholat taubat. Minta ampun kepada Allah di bulan Sa'ban ini, supaya dosa-dosa sholat yang tertinggal itu diampuni oleh Allah. Nah, cara sholat taubat itu sama seperti sholat biasa. Ayatnya kalau bisa surat Al-Ikhlas yang ayat pertama dan surat Al-Kafirun
ayat yang kedua. Karena Anda itu sudah tidak kalau Anda kan termasuk Anda itu sudah dikatakan orang yang kafir, meninggalkan sholat atau melanggar ayat-ayat Allah atau menyepelekan apa yang diperintahkan Allah, dan juga Anda itu sudah mengkhianati sumpah Anda kepada Tuhan karena telah berani meninggalkan sholat, padahal sholat itu rukunnya Anda memeluk agama Islam. Ambil wudhu, berdiri di atas sajadah atau duduk, dan kemudian berbicara dulu kepada Allah. Boleh dengan lisan atau boleh dengan hati. Ya Allah, ya Tuhanku, nama saya si Fulan bin si Fulan. Malam ini atau siang ini saya datang menghadapmu ya Allah. Saya mohon ya Allah, dari Idul Fitri kemarin itu saya banyak sekali meninggalkan sholat. Tidak pandai saya menghitungnya. Dan saya tahu ya Allah itu adalah dosa besar. Kalau saya berdosa ya Allah, saya akan banyak musibah. Rezeki saya akan mampet, jodoh saya akan jauh. Saya tidak akan mendapatkan keturunan karena dosa-dosa besar saya itu. Tolong ya Allah, ampuni dosa saya. Bukakan pintu tobat untuk saya. Tolonglah ya Allah, kasihanilah saya. Dan saya berjanji ya Allah, untuk yang akan datang saya akan taat solatnya. Dan jangan tinggalkan saya ya Allah, karena sesungguhnya di dunia ini saya selalu diawasi oleh setan, oleh iblis yang selalu akan menyesatkan saya dari jalanmu yang lurus. Nah, berdoa seperti itu kepada Tuhan. Baru kemudian amin. Habis itu sholat 2 rakaat. Usolli sunatan tobat, atau sengaja saya sholat tobat 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, kalau al-kafirnya tidak hafal, al-ikhlas sama an-nas juga boleh. Jadi ketulusan kita itu untuk mengharapkan ridho Allah, ampunan Allah itu kita harus menceritakan dosa apa yang kita buat kepada Tuhan itu, baru beristighfar, baru bertobat. Jangan main tobat-tobat aja. Ya Allah Tuhan, ampunilah dosa saya. Di WA lagi bikinnya. Banyak sekali dosa saya ini Tuhan, ampunilah dosa saya ini. Kayak Tuhan punya HP gitu. Jangan main-main dengan Tuhan itu. Jangan main-main dengan Allah, itu enggak boleh. Kita ini manusia, tidak seperti hewan, tidak seperti binatang, tapi kita ini makhluk yang sempurna, yang diciptakan Allah itu dengan tangannya sendiri di dalam rahim ibu kita masing-masing. Jadi kita itu harus menggunakan otak kita ini, berpikir yang benar tentang Tuhan itu. Jangan sembarang-sembarang menyebut nama Tuhan Allah itu, enggak boleh. Di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, rendahkan suaramu ketika engkau berdoa kepada Tuhan, dan datangkanlah rasa takut di dalam dirimu itu akan tidak mendapatkan ampunannya. Jadi kalau orang itu berdoa kepada Tuhan itu, kita harus khawatir, bisa enggak ya Allah itu ampuni dosa saya? Kira-kira diampuni Tuhan enggak ya dosa saya? Jadi kita itu berdoa sambil menangis, maka tidak akan menangis. Maka tidak akan bisa tercipta menangis, tapi akan menangis dengan sendirinya. Nah, di dalam bahasa agamanya itu, hati yang lembut atau kolbu yang lembut itu akan gampang tersentuh kalimat Tuhan. Dan apabila dia tersentuh kalimat Tuhan, maka di mata orang itu akan mengeluarkan air, bukan menangis. Jadi kolbu yang lembut itu akan gampang tersentuh dengan kalimat Allah. Dan apabila dia tersentuh dengan kalimat Allah itu, maka mata manusia itu akan mengeluarkan air. Dia bukan menangis, tapi dia mengeluarkan air penyesalan. Dan Allah itu akan mengampuni dosa orang yang bertobat seperti itu kepadanya, dan dosa orang itu yang menceritakan dosa apa yang dia perbuat. Jadi kita harus ceritakan kepada Tuhan itu dosa apa yang kita perbuat, baru kemudian kita minta ampun kepada Allah. Kita akan lanjutkan di seksi berikutnya.